wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah. Alhamdulillahi bil barakatillah. Alhamdulillah, syukur kita atas nikmat karunia yang besar, yang agung, yang telah diberikan oleh Allah untuk umatnya Nabi dan semesta alam. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaih. Pertama-tama yang saya hormati tuan rumah Ustadz Mustafa dan segenap keluarganya yang saya hormati, yang saya ta'zimi, serta kepada jamaah Pak Suhaib saya hormati, Pak Irsyad saya hormati, Pak Mukimin saya hormati, Mas Muhlis dan Mas Zainal serta yang lainnya, semuanya saya hormati dan saya ta'zimi. Tentunya tidak mengurangi rasa ta'zim al-faqir, termasuk kampung Sukosari. Alhamdulillahillazi azhara jami'al ihsan wa yutiha ala kulli makhlukati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin, amma ba'du. Ini acara luar biasa. Kita telah membaca Shalawatul Busra, kita membaca surat Waqiah, kita membaca Wirdus Sakron, kita membaca Rotibul Al-Aqdas dan doa Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini luar biasa. Saya punya soleh ngajari kita berzikir, mengarang rotib, mengarang Wirdus Sakron. Kita cuma menerusi saja, karena nerusin itu sulit, berat. Istiqomah itu berat. Berat itulah rahasianya Allah. Orang pilihan Allah itu kalau dia kuat, insya Allah pahalanya, ganjarannya lebih daripada hadir di sini. Khususkan hati kita kepada Allah, khususkan hati kita kepada baginda Nabi Muhammad, khususkan hati kita untuk menyebut nama Allah dan nama baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Allah telah ciptakan untuk seluruh umat, rahmatan lil alamin. Jadi semua umat Islam wajib mengenal sosok baginda Nabi Muhammad, mengenal sejarahnya Nabi Muhammad, mengenal segala ada pada baginda Nabi Muhammad, termasuk ulama dan ahlul baitun Nabi. Mereka penerusnya perahu Nabi Nuh, bagaikan bahtera perahu Nabi Nuh itu ahlul baitun Nabi. Orang yang jauh dari perahu Nabi Nuh bahaya, sesat, tidak mudah, tidak gampang untuk memperkuat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belum tentu kuat godaannya. Iman kita dijaga oleh ulama-ulama yang warok, yang zuhud, yang telah dilakukan doanya. Syekh Abu Bakar bin Salim kita baca. Syekh Abu Bakar bin Salim ini doanya luar biasa, terkenal sedunia. Maka kita wajib mengikuti jejak-jejaknya. Mereka yang menyelamatkan kita atas doanya. Syekh Abu Bakar bin Salim ini menyaksikan umat yang mencintai ulama, yang mencintai ahlul baitun Nabi. Jadi jangan ada yang jauh dari ulama, orang soleh, orang alim dan habaib. Bahaya. Aliran
di Indonesia luar biasa, banyak, bahkan bebas LGBT, bahkan bebas aliran yang tak tahu itu alirannya apa betul masih syariatnya Islam, hakikatnya, tasawufnya, fikihnya apa benar, apa dia telah tercampur dengan orang-orang kufar. Ajaran-ajaran yang baru jangan kita ikuti, kita mengikuti kiai-kiai terdahulu. Siapa yang kita wajib ikuti untuk di Indonesia? Banyak masih sebetulnya, tapi propaganda, provokator dalam media luar biasa. Fitnah akhir zaman hanya kelihatannya gampang, kelihatannya mudah, tapi bisa menggoyahkan dunia, bisa menggoyahkan Indonesia. Apalagi kita awam, tidak mau ngaji, sombong, takabur, merasa berilmu. Tidak ada dalil satupun orang berilmu dia tidak ngaji, tidak ada. Semuanya ngaji itu karena pahala ganjarannya dari baginda Nabi Muhammad. Jadi hukumnya ngaji itu wajib. Kalau al-fadil tidak bisa ngisi kita, tapi bisa ngaji. Al-fadil tidak bisa ngisi kita, apalagi berat-berat. Al-fadil menjalani mengikuti datuk berusaha untuk lebih baik. Kita di sini semuanya berusaha untuk lebih baik tujuannya, karena Allah ciptakan makhluknya untuk kembali kepada Allah. Allah Azza wa Jalla akan menuntut amalia kita semuanya. Barang siapa yang amalianya buruk, sering suuzon, bahaya. Jangan sampai kita mempunyai hati yang kotor, yang berani mencaci maki anak cucu baginda Nabi Muhammad, yang berani mencaci maki kiai. Jangan kita ikut-ikutan, itu bukan jalur kita. Jalur kita diperintahkan cinta kepada kedua-duanya, karena orang cintai ulama, orang cintai Ahlul Bait Nabi, dia akan selamat. Jangan sampai kita mengikuti orang-orang yang jahiliyah. Jangan sampai, na'udzubillah. Ini zaman sudah zamannya fitnah. Zaman ini sangat iman harus kuat. Harus kita ngaji. Wajib kita ngaji. Jangan sampai kita nggak mau ngaji. Ke siapapun orang alim, mau itu muda, mau itu tua, mau bagaimanapun orangnya, yang penting niat kita boleh barokah. Pertama, kita ini gak ada yang sempurna manusia, menyimpan dosa. Kita bukan nabi. Kalau melihat Ahlul Bait Nabi, jangan melihat kelakuannya. Kecintaan itu bukan dari kelakuannya, karena ada darah kanjeng Nabi, karena ada nasab dari Nabi, karena ada berita dari Allah. Jadi mencintai Ahlul Bait bukan al-fadil minta dicintai oleh kalian, tidak wajib kalian cintai saya, haknya kalian. Tapi perintah Allah, siapa yang berani melanggar akan murtad. Jadi mencintai Ahlul Bait dan Al-Quran. Mereka Ahlul Bait ini ialah Al-Quran. Al-Quran ialah Ahlul Bait Nabi. Idrati wa Al-Quran wa idrati, anak cucunya. Jangan dicoba-coba melanggar aturan perintah Allah. Bahaya. Akhir zaman banyak fitnah kepada Ahlul Bait Nabi. Mereka takut perjuangan Ahlul Bait Nabi sukses. Angka Yahudi wa Nasara takut orang kufar ini. Habaib membangun Islam sangat kuat. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Torekonya jelas, mazhabnya jelas. Mereka jelas-jelas mengikuti datuknya. Mereka mengajari cinta kepada sahabat, kepada ulama,
Gak mungkin mereka memusuhi ulama, mustahil. Mereka diberi Allah hati yang rahmah wa rahim. Gak mungkin mereka iri kepada kiai, gak mungkin, gak ada hati iri kepada kiai juga ada. Merebut kiai punya jamaah gak mungkin. Bukan ahlul bait tadi itu, melanggar jalur. Tapi ahlul bait diciptain Allah tohir, suci, sesuci-sucinya, karena baginda yang minta, karena baginda yang jaga. Fatimatul Zahra wa Khadijah Kubra wa Aisyah Ridha, mereka dijaga oleh aulia-aulia Allah. Maka nasabah habaib, barang siapa yang yakin ada habaib, dia akan selamat. Karena Imam Mahdi dari golongan Ahlul Baitun Nabi. Ini perlu kita lurusin, jangan fitnah ini. Siapa dapat jawab dengan Imam Mahdi dari habaib, dibahaya. Kita semua ulama di zaman sekarang, mulai Nabi, kita semua nunggu Imam Mahdi. Cuma terakhir imam kita siapa? Imam Mahdi. Semua harus berbaiat kepada Imam Mahdi. Yang kita baiat di Imam Mahdi pada Imam Mahdi, bahaya, akan menjadi kaumnya Dajjal, akan menjadi kaumnya Yahudi wa Nasara. Itulah keinginan mereka menghilangi habaib, memerintahkan perintah mereka orang kufar tadi, mengajarkan kita benci kepada Ahlul Baitun Nabi, mengajar kita benci kepada kiai. Inilah adu domba akhir zaman. Harus kita pahami semua. Sedikit demi sedikit politik kita harus pahami apa tujuannya media. Media ini luar biasa, dimanfaatkan oleh orang kufar-kufar untuk ngadu domba, cuma duit sekian, buzzer youtuber jahiliyah mereka jalani cuma uang sesuatu. Walaupun 1 miliar 1 triliun, tapi dia memojokkan habaib, memojokkan ulama, mengadu domba. Itu orang celaka. Kalau Allah turunin musibah, masalah memusuhi Ahlul Bait, jangan main-main. Lembur dimanapun, jangan main-main dengan Ahlul Bait Nabi. Jangan sombong sama mereka, jangan benci sama mereka. Tidak ada ajaran salafun saleh membenci habaib, tidak ada. Diragukan NU-nya, diragukan salafun saleh. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Apapun yang terjadi di Indonesia, tetap kita berpegang teguh kepada Quran wal Hadis, tetap kita berpegang teguh kepada ulama salafun saleh, kepada Kiai Hasim Asy'ari, kepada Kiai Hamid, kepada Kiai Maimun Zubair, kepada kiai-kiai yang masih kuat banyak. Jangan ragu-ragu kepada mereka. Dan anak turunannya kita lihat sekarang, apa kuat apa enggak. Tidak kuat kalau jauh dari habaib, tidak ada kuat. Orang yang menjauh niatnya sombong kepada Ahlul Bait tidak akan diberi kekuatan, karena Ahlul Bait ialah naungannya umat Islam, pakunya bumi. Jangan ragu-ragu sama Ahlul Bait Nabi, maka orang yang mengikuti mereka akan selamat dunia dan akhirat. Tidak akan tersesat mereka mengikuti Ahlul Bait Nabi, tidak akan. Tapi dia Ahlul Bait Nabi yang bagaimana? Yang dimaksud yang mengikuti datuk-datuknya, keilmuannya sampai kanjeng Nabi, yang makai sholawat, yang tidak membenci sahabat. Tentunya dia yang makai roti, yang makai hizib, yang makai manakib, tahlil. Itulah ajaran-ajaran habaib sebenarnya. Jadi jangan kita mau dipisah-pisahkan, dibelah sama orang kafir. Intinya saya di sini mengabarkan kabar baik untuk menyelamatkan bersama. Tidak ada tujuannya politik, tapi ini politik harus kita lurusin. Fitnah harus kita lawan, karena orang nahi mungkar itu jarang. Punya jamaah hanya dimanfaatin, itu salah. Kita punya jamaah untuk apa? Untuk kita jalan toreko salafun soleh, mengenal kepada Allah, mengenal kepada ajaran-ajaran baginda Nabi Muhammad. Tidak ada lain. Habaib mengajarkan mengenali kepada Allah, mengenali kepada baginda, baik itu perintahnya dan larangannya.
Itulah ahlul baitun Nabi dan ulama kita. Ya Allah ya Rabb, jauhilah kami ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah. Kami di sini kumpul, tidak ada lain ya Allah. Kami kumpul di sini, kami mengikuti ahlul baitun Nabi, mengikuti ilmunya, jalur datur-daturnya ya Allah, yang tidak membenci siapapun kaumnya ya Allah. Meskipun kafir kami tidak diajari benci ya Allah. Apalagi dia umat muslim, kami tidak pernah memusuhinya ya Allah. Tidak ada kami diajari memusuhi siapapun itu ya Allah. Kami diajari untuk mencintai Nabi, untuk mencintai ulama, para muhibbin. Kami diajari cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah tidak mudah, melainkan lewat jalur-jalur, lewat ahlul baitun Nabi, sampai kerimanya, sampai baginda Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami ketakwaan ya Allah. Kami ini makhluk yang lemah, makhluk akhir zaman ya Allah. Akhir zaman banyak fitnah yang tidak dipahami oleh umat Islam, banyak kesesatan ya Allah. Jauhi dari kami, jauhilah keluarga kami dari kesesatan ya Allah. Jauhi kami dari media fitnah-fitnah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kuatkanlah umat Islam di Indonesia ya Allah. Jagalah dari musibah dan balamu ya Allah. Kami mengadu kepadamu ya Allah. Tidak mungkin doa kami dikabulkan kecuali hati kami kepadamu ya Allah. Tidak mungkin hati kami dikabulkan kecuali baginda Nabi Muhammad yang menerusi doa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami orang lemah, kami imannya lemah di akhir zaman ya Allah. Kuatkanlah iman kami dari semuanya ya Allah. Ini fitnah yang luar biasa, sangat keji kepada ahlul baitun Nabi, sangat keji kepada ulama-ulama kami ya Allah. Kami tidak ridho orang yang mencaci Rasulullah, yang mencaci ahlul baitun Nabi, yang mencaci ulama-ulama kami. Kami tidak pernah ridho ya Allah, karena Engkau tidak ridho ya Allah. Kami tahu Engkau bersabar, tapi Engkau kalau menuruni murka tidak mungkin kecil ya Allah. Ya Allah, jauhi murka-Mu ya Allah untuk Indonesia ya Allah. Salamatan fid din wa dunya wal akhirah ya Allah. Yang kami minta sekarang ini ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami dan jauhilah dari musibah-Mu ya Allah. Kami takut musibah dari-Mu ya Allah. Hanya Kau kasih kecil aja musibah kami sudah takut, apalagi bala di akhir zaman, bala yang besar. Kalau Imam Mahdi turun, kami mau baiat ke ulama yang mana? Tidak ada ulama, tidak ada ormas itu. Tidak ada ormas kecuali hanya kita kepada Imam Mahdi ya Allah. Imam Mahdi pemimpin akhir zaman. Tidak ada ulama yang hebat seperti Imam Mahdi. Kalau sudah dituruni Imam Mahdi, tidak ada ormas satu pun yang hebat. Semua harus berbaiat kepada Imam Mahdi, maka dia akan selamat di naungan Imam Mahdi. Wal afu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bil barakatil Fatihah. Baik.